Di bawah langit kanen yang masih berselimut kabur fajar, kesunyian padang rumput hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki kecil yang tergesa-gesa. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang remaja dengan paras yang memancarkan cahaya ketenangan, berlari menuju tenda ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang, bukan karena lelah, melainkan karena sebuah penglihatan yang baru saja melintasi alam bawah sadarnya, sebuah mimpi yang terasa lebih nyata daripada dunia terjaga. Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam kehangatan tenda dan menemukan Nabi Yakub alaihissalam sedang tenggelam dalam zikirnya. Dengan napas yang masih terengah, Nabi Yusuf alaihissalam bersimpuh di hadapan ayahnya. Suaranya bergetar saat ia mulai mengisahkan keajaiban yang ia saksikan. Ia melihat 11 bintang di langit yang luas, diikuti oleh matahari dan bulan. Semuanya turun dari kedudukannya yang tinggi hanya untuk bersujud di hadapannya. Kesunyian panjang menyusul setelah cerita itu berakhir. Nabi Yakub alaihissalam yang dianugerahi hikmah kenabian menatap putranya dengan pandangan yang bercampur antara rasa syukur yang mendalam dan kecemasan yang samar. Ia menangkap makna besar di balik mimpi itu. Nabi Yusuf akan dipilih oleh Allah untuk memikul beban risalah dan kemuliaan yang tak tertandingi. Namun, di balik kemuliaan itu, Yakub mencium aroma fitnah yang akan datang. Dengan nada suara yang lembut, namun penuh penekanan, ia memberikan peringatan keras kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar rahasia langit ini tidak sampai ke telinga saudara-saudaranya. Karena ia tahu betapa tipisnya batas antara kasih sayang persaudaraan dan api cemburu yang dibisikkan setan. Sementara itu, di balik gundukan pasir dan di bawah bayang-bayang pohon kurma yang jauh dari tenda, 10 saudara Nabi Yusuf berkumpul dalam lingkaran yang gelap. Angin gurun membawa bisikan-bisikan kebencian mereka. Mereka merasa kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam telah tercurah sepenuhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan adik bungsunya Bunyamin. Sementara mereka yang kuat dan berjumlah banyak merasa terabaikan. Rasa tidak adil itu tumbuh menjadi belati di dalam hati mereka. Disinilah benih konspirasi itu disemai. Di bawah sinar matahari yang mulai meninggi, mereka mulai menyusun rencana untuk melenyapkan Nabi Yusuf alaihissalam dari muka bumi. Dengan harapan bahwa setelah Nabi Yusuf tiada, wajah ayah mereka akan kembali berpaling sepenuhnya kepada mereka. Sebuah rencana pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan kasih sayang. Memulai sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah sejarah Mesir dan seluruh garis keturunan Bani Israel. Malam itu, tanah Kanaan didekap oleh kesunyian yang amat pekat. Di dalam tenda-tenda kaum penggembala, udara dingin gurun berbisik halus di sela-sela kain wol. Namun, di tempat peristirahatan Nabi Yusuf alaihissalam, suasana terasa sangat berbeda. Remaja itu terlelap dalam tidur yang tenang, tetapi jiwanya sedang melakukan perjalanan melampaui batas cakrawala manusia. Dalam ketidaksadarannya, sebuah penglihatan agung mulai terbentang, sebuah visi yang tidak berasal dari pikiran manusia, melainkan wahyu yang turun dalam bentuk mimpi. Di dalam mimpi itu, Nabi Yusuf alaihissalam berdiri di sebuah hamparan yang tak berujung. Di bawah langit malam yang paling jernih yang pernah ada, tiba-tiba ia melihat 11 bintang yang bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan mulai turun perlahan dari kedudukannya di garis edar langit. Tak hanya bintang, matahari yang gagah dan bulan yang lembut pun ikut bergeser dari singgasananya. Ajaibnya, benda-benda langit yang raksasa dan berkuasa itu tidak jatuh menghujam bumi, melainkan merunduk dengan penuh takzim. 11 bintang, matahari, dan bulan itu bersujud serentak di hadapan Nabi Yusuf, memberikan penghormatan yang luar biasa. Silialah, ia adalah titik pusat dari semesta malam itu. Terbangun dengan jantung yang berdegup kencang, Nabi Yusuf merasakan sisa-sisa keajaiban itu masih membekas di kulitnya. Tanpa menunggu fajar menyempurna, ia segera mencari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Di sudut tenda yang diterangi sisa cahaya lampu minyak, Nabi Yusuf alaihissalam duduk bersimpuh di dekat ayahnya. Dengan suara yang rendah, namun syarat dengan getaran rasa tidak percaya, ia membisikkan kalimat yang akan menjadi awal dari sejarah besar. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Mendengar penuturan itu, raut wajah Nabi Yakub alaihissalam seketika berubah. Ada keheningan panjang
yang menyelimuti mereka berdua. Sebagai seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalam segera memahami bahwa mimpi itu bukanlah bunga tidur biasa. Itu adalah sebuah nubuat bahwa Nabi Yusuf akan dipilih oleh Tuhan untuk menerima kemuliaan, ilmu, dan derajat yang tinggi, melebihi saudara-saudaranya. Namun, di balik rasa syukur yang membuncah, muncul kekhawatiran yang mendalam di hati sang ayah. Nabi Yakub alaihissalam menatap lekat mata jernih putranya. Ia memegang pundak Nabi Yusuf dengan tangan yang gemetar halus, lalu memberikan peringatan yang sangat serius. Ia berpesan agar Nabi Yusuf menutup ropet-ropet rahasia mimpi ini. Jangan sampai satu patah kata pun keluar di depan saudara-saudaranya yang lain. Yakub sangat mengenal sifat putra-putranya yang seringkali terbakar oleh api. Cemburu karena perhatiannya yang besar kepada Nabi Yusuf. Ia takut jika rencana besar Tuhan ini diketahui, setan akan membisikkan tipu daya ke dalam hati saudara-saudaranya untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam sebelum mimpi itu menjadi nyata. Matahari di tanah Kanaan mulai meninggi, memancarkan panas yang membakar. Namun, hawa dingin yang mencekam justru datang dari hati saudara Nabi Yusuf di sebuah tempat yang jauh dari pengawasan Nabi Yakub alaihissalam. 10 saudara Nabi Yusuf berkumpul. Lingkaran konspirasi itu terbentuk dengan suara-suara rendah yang syarat akan kebencian. Lihatlah Yusuf dan adiknya, bisik salah satu dari mereka dengan nada pahit. Ayah kita lebih mencintai mereka daripada kita. Padahal, kita adalah kelompok yang kuat dan berguna. Benih kecemburuan yang selama ini tertanam, kini telah tumbuh menjadi pohon berduri yang siap merobek ikatan darah. Satu persatu usulan kejam muncul. Ada yang menyarankan untuk membunuh Nabi Yusuf seketika agar perhatian ayah mereka kembali sepenuhnya. Namun, Ruben, yang tertua di antara mereka, mencoba menahan emosi yang meluap. Meski ia pun dirundung rasa iri, ia mengusulkan rencana yang dianggapnya lebih ringan. Jangan membunuhnya secara langsung. Buang saja dia ke dalam dasar sumur yang gelap. Mungkin nanti ada kafilah dagang yang lewat dan membawanya pergi jauh ke negeri yang asing. Rencana itu disepakati. Sebuah rencana pengasingan yang dianggap mereka sebagai jalan keluar untuk menghapus keberadaan Nabi Yusuf dari kehidupan mereka selamanya. Keesokan harinya, mereka menghadap Nabi Yakub alaihissalam dengan wajah-wajah yang dipenuhi kepura-puraan. Dengan nada memohon yang dibuat-buat, mereka meminta izin untuk membawa Nabi Yusuf bermain dan menggembala bersama mereka. Nabi Yakub, dengan firasat kenabiannya, merasa berat hati. Sesungguhnya aku khawatir dia akan dimakan serigala saat kalian lengah, ucap Nabi Yakub penuh kecemasan. Namun, saudara-saudaranya meyakinkan dengan sumpah bahwa mereka adalah kelompok yang kuat dan akan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dengan nyawa mereka. Dengan berat hati, Nabi Yakub akhirnya melepas putra kesayangannya. Perjalanan itu dimulai dengan tawa palsu. Namun, begitu bayangan tenda ayah mereka menghilang di ufuk, suasana berubah mencekam. Nabi Yusuf yang semula merasa senang bisa diajak bermain, mulai merasakan tatapan dingin dan kasar dari kakak-kakaknya. Setibanya di sebuah sumur tua yang dalam dan terpencil di tengah padang pasir, topeng mereka pun lepas. Mereka menyeret Nabi Yusuf dengan kasar. Tangis dan jerit pinta Nabi Yusuf tidak meluluhkan hati mereka yang telah membatu. Pakaian indah, pemberian ayahnya, dilepaskan secara paksa untuk dijadikan bukti palsu kelak. Dengan tangan yang gemetar ketakutan, Nabi Yusuf digantungkan pada tali dan perlahan diturunkan ke dalam lubang yang gelap dan pengap. Di pertengahan jalan, mereka memutuskan tali itu, membiarkan Nabi Yusuf jatuh ke dasar sumur yang dingin. Di sana, di dalam kegelapan total, Nabi Yusuf yang masih remaja meringkuk sendirian, dikelilingi oleh dinding batu yang lembab dan kesunyian yang mencekam. Namun, di tengah keputusasaan itu, Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya, mewahyukan bahwa suatu saat nanti, ia akan menceritakan perbuatan mereka ini saat mereka tidak lagi mengenalinya. Di atas sana, saudara-saudaranya menyembelih seekor kambing dan melumurkan darahnya ke pakaian Yusuf. Mereka pulang di waktu Isya dengan tangis, buatan yang memecah kesunyian malam di hadapan Nabi Yakub yang gemetar. Mereka berkata, "Wahai ayah kami tadi berlomba lari dan meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu ia dimakan serigala." Mereka menyodorkan baju
yang berlumuran darah itu. Nabi Yakub alaihissalam menatap baju yang utuh, namun bersimbah darah, tersebut sebuah bukti yang janggal. Karena serigala tidak mungkin memakan mangsanya tanpa merobek bajunya. Hati Yakub hancur. Namun, ia hanya bisa bersabar dengan kesabaran yang indah, sabrun jamil. Menyerahkan segalanya kepada Allah. Sementara Nabi Yusuf memulai babak barunya sebagai tawanan kegelapan. Beberapa waktu setelah kejadian keji di sumur tua, di bawah terik matahari Kan'an yang seolah menjadi saksi bisu, sebuah kafilah dagang dari Madian atau Mesir melintasi jalur padang pasir yang sama. Para musafir ini, yang kelelahan dan kehausan, mencari sumber air di tengah hamparan gurun yang gersang. Salah seorang dari mereka menemukan sumur tua yang sama tempat Nabi Yusuf dibuang. Dengan harapan menemukan air bersih, mereka menurunkan embernya ke dasar sumur. Namun, alih-alih air yang naik adalah sesosok tubuh mungil yang basah kuyup seorang anak laki-laki dengan mata memancarkan ketakutan. Namun juga aura luar biasa yang tak dapat disembunyikan. Nabi Yusuf yang telah bertahan hidup di dasar sumur selama beberapa hari, kini diangkat ke permukaan. Ia kurus, lemah, namun parasnya yang rupawan dan penuh cahaya tidak dapat disembunyikan bahkan oleh penderitaan. Kegembiraan para pedagang ini bukan karena menemukan air, melainkan karena mereka menemukan dagangan yang berharga. Tanpa keraguan, mereka menyembunyikan Nabi Yusuf, berniat menjualnya sebagai budak di pasar Mesir. Perjalanan panjang melintasi gurun yang panas dan tak berujung dimulai. Nabi Yusuf, yang sebelumnya hidup dalam kemuliaan di rumah ayahnya, kini diperlakukan layaknya barang dagangan. Setiap langkah kaki unta yang membawanya semakin menjauhkan dirinya dari tanah kelahiran, dari keluarga, dan dari kenangan pahit pengkhianatan saudara-saudaranya. Meskipun demikian, di dalam hati kecilnya, cahaya harapan yang telah ditanamkan Allah di dasar sumur tetap menyala. Setibanya di Mesir, sebuah kota megah dengan bangunan-bangunan tinggi dan sungai Nil yang perkasa. Nabi Yusuf dibawa ke pasar budak yang ramai. Di tengah hiruk-pikuk tawar-menawar, ia berdiri tegak, memancarkan aura kebersihan dan ketenangan yang membedakannya dari budak-budak lain. Harga Yusuf melambung tinggi karena ketampanannya dan sorot matanya yang cerdas. Takdir membawanya kepada seorang pembeli istimewa, Al-Aziz, seorang pejabat tinggi Mesir, kepala perbendaharaan atau Perdana Menteri Firaun saat itu. Al-Aziz dan istrinya, Zulaiha, terpikat oleh rupa Yusuf yang sempurna. Al-Aziz, yang mungkin tidak memiliki anak atau memiliki naluri kebaikan, berkata kepada istrinya, "Perlakukanlah dia dengan baik. Semoga dia bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia sebagai anak." Perkataan ini menjadi titik balik. Yusuf tidak diperlakukan layaknya budak rendahan yang disiksa, melainkan diangkat statusnya. Ia ditempatkan di dalam istana, sebuah lingkungan yang penuh kemewahan, namun juga intrik. Di sana, di lingkungan istana Al-Aziz, Yusuf tumbuh dewasa. Setiap tahun yang berlalu menambah kematangan pada pribadinya, kebijaksanaan pada pemikirannya, dan keindahan pada fisiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya ilmu dan hikmah, mengajarinya menafsirkan mimpi dan memahami rahasia alam semesta. Yusuf menjadi pelayan yang sangat dipercaya, mengelola urusan rumah tangga Al-Aziz dengan cermat dan jujur. Tahun demi tahun berlalu di dalam istana Al-Aziz, dan Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak hanya cerdas dan bijaksana, tetapi juga memiliki ketampanan yang tak tertandingi. Oleh siapapun di negeri Mesir, ketampanannya bukanlah sekadar rupa fisik, melainkan pancaran cahaya kesalehan yang membuat siapapun yang memandangnya akan terpana. Namun, keindahan ini justru menjadi ujian terberat baginya. Zulaiha, istri dari tuan yang sangat menghormatinya, perlahan-lahan kehilangan kendali atas hatinya. Kekaguman berubah menjadi obsesi, dan kasih sayang berubah menjadi nafsu yang membara. Puncaknya terjadi pada suatu hari yang sunyi di dalam kediaman megah tersebut. Zulaiha, yang telah dikuasai oleh godaan setan, merencanakan sebuah jebakan. Ia mengunci seluruh pintu istana, satu demi satu, dengan grendel yang kokoh, memastikan tak ada seorang pun pelayan yang bisa masuk atau mendengar suara dari dalam. Di sebuah ruangan yang dihias dengan kemewahan luar biasa, ia menghadang Yusuf dengan nada yang penuh rayuan dan paksaan. Ia berkata, "Kemarilah, mendekatlah kepadaku." Yusuf terhenyak. Tubuhnya gemetar bukan karena keinginan, melainkan karena rasa takut yang amat besar kepada Allah. Di benaknya terbayang wajah Al-Aziz
tuannya yang telah memberinya tempat bernaung dan memperlakukannya dengan sangat mulia. Aku berlindung kepada Allah, jawab Yusuf dengan suara yang mantap, meski hatinya bergejolak. Sungguh, tuanku telah memperlakukanku dengan sangat baik, dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah beruntung. Baginya, mengkhianati kepercayaan tuannya adalah kezaliman besar. Namun, bermaksiat kepada Tuhannya adalah kehancuran yang nyata. Yusuf segera berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar, mencoba melarikan diri dari fitnah tersebut. Zulaikha yang gelap mata mengejarnya dengan amarah yang meluap. Tepat di ambang pintu terakhir, saat Yusuf mencoba menarik gerendel, Zulaikha berhasil meraih bagian belakang baju Yusuf. Tarikan yang begitu kuat menyebabkan baju indah itu robek memanjang dari leher hingga ke bawah. Di saat yang bersamaan, pintu terbuka, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Al-Aziz berdiri di sana bersama kerabatnya. Meskipun kebenaran telah terungkap dan Yusuf terbukti tidak bersalah dalam insiden Zulaikha, para petinggi istana memutuskan untuk memenjarakan Yusuf. Keputusan ini diambil bukan karena keadilan, melainkan untuk menjaga kehormatan keluarga Al-Aziz dan meredam gosip yang semakin liar di kalangan bangsawan. Yusuf, sang pemuda nan suci, kini harus meninggalkan kemewahan istana dan memasuki dunia yang gelap, pengap, dan penuh penderitaan. Penjara Mesir, dinding batu yang tebal, jeruji besi yang dingin, dan kesunyian yang diselingi ratapan para narapidana menjadi pemandangan sehari-hari Yusuf. Namun, di balik penderitaan fisik, jiwa Yusuf tetap teguh. Penjara tidak mampu meredupkan cahaya keimanannya. Justru, di tempat yang sunyi itu, ia semakin mendekat kepada Allah, mengisi hari-harinya dengan ibadah dan munajat. Suatu hari, dua orang pemuda lain dijebloskan ke penjara yang sama dengan Yusuf. Salah satunya adalah juru minuman raja, dan yang lainnya adalah juru masak raja. Keduanya tampak gelisah dan penuh tanda tanya. Setelah mengalami mimpi aneh yang tak bisa mereka pahami maknanya, melihat ketenangan dan kebijaksanaan Yusuf, serta aura kebaikan yang terpancar darinya, mereka memutuskan untuk mendekatinya. "Wahai pemuda yang baik," kata salah satu dari mereka, "sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memeras anggur menjadi hamar." Pemuda yang lain menyambung, "Dan aku bermimpi melihat diriku membawa roti di atas kepalaku, lalu burung-burung memakan sebagian dari roti itu. Beritahukanlah kepada kami takwil mimpi kami ini. Sesungguhnya kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Yusuf mendengarkan dengan seksama. Sebelum menafsirkan mimpi mereka, ia melihat kesempatan untuk berdakwah, untuk menyeru mereka kepada tauhid, keesaan Allah di tengah kegelapan penjara yang memenjarakan tubuh namun tidak membatasi hati. Ia berbicara dengan hikmah tentang kebesaran Allah, pencipta langit dan bumi, dan bagaimana tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak disembah. Ia menjelaskan kebatilan penyembahan berhala dan meyakinkan mereka bahwa hanya Allah yang mampu memberikan rezeki dan menyingkap takdir. Setelah itu, dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Kepada juru minuman, ia berkata, "Wahai sahabatku di penjara, adapun kamu, maka kamu akan kembali menyajikan minuman kepada tuanmu, raja." Lalu, kepada juru masak, ia berkata dengan nada yang lebih sedih, "Adapun kamu, maka kamu akan disalib. Lalu, burung-burung akan memakan sebagian dari kepalamu." Kemudian, Yusuf berpesan kepada juru minuman yang akan dibebaskan, "Sebutkanlah aku di sisi tuanmu, raja." Ia berharap raja akan mengingatnya dan membebaskannya dari penjara. Namun, setan membisikkan kelalaian kepada juru minuman itu. Begitu ia dibebaskan dan kembali ke istana, ia lupa sama sekali tentang Yusuf dan janji yang pernah diucapkannya. Yusuf pun tetap terkurung di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Malam itu, di dalam kemegahan istana Mesir yang tak tertandingi, sang penguasa tertinggi raja Mesir terbangun dengan napas yang memburu dan peluh yang membasahi keningnya. Tidurnya yang biasanya tenang di atas ranjang sutra, terusik oleh sebuah mimpi yang ganjil, terasa sangat nyata. Sebuah penglihatan yang meninggalkan rasa sesak dan kecemasan yang tak dapat dijelaskan di dalam dadanya. Dalam mimpinya, raja berdiri di tepi sungai Nil yang legendaris. Dari dalam air yang tenang, muncul 7 ekor sapi yang sangat gemuk dan sehat. Kulit mereka berkilau di bawah cahaya matahari. Namun,
Kegembiraan itu sirna seketika ketika muncul 7 ekor sapi lainnya dari sungai yang sama. Sapi-sapi kedua ini tampak sangat kurus. Tuleng-telongnya menonjol dan wajah mereka menunjukkan kelaparan yang mengerikan. Hal yang mustahil pun terjadi. 7 sapi kurus yang lemah itu menyerang dan melahap 7 sapi gemuk hingga tak tersisa. Namun anehnya, tubuh sapi-sapi kurus itu tetap saja kering dan tak berisi. Penglihatan itu berlanjut. Sang raja kemudian melihat 7 bulir gandum yang hijau, subur, dan syarat akan biji yang berisi tumbuh di satu tangkai. Namun, di sampingnya muncul 7 bulir gandum yang kering, layu, dan menghitam sioliola, terbakar oleh angin gurun yang panas. Bulir-bulir kering itu kemudian menelan bulir-bulir yang hijau hingga sirna. Raja terbangun dengan perasaan bahwa Mesir sedang berada di ambang sesuatu yang besar dan mengerikan. Pagi harinya, suasana istana berubah menjadi tegang. Raja memanggil seluruh barisan penasihat, para ahli nujum, dan orang-orang pintar di seluruh negeri. Di atas singgasananya, Raja menceritakan mimpi itu dengan detail yang rinci. Namun, keheningan menyelimuti ruangan besar itu. Para ahli nujum saling pandang. Mereka menggelengkan kepala dan berkata dengan nada ragu, "Itu hanyalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak memiliki ilmu untuk menafsirkan mimpi semacam itu." Di tengah kebuntuan itu, pelayan setia Raja Si Juru Minuman yang bertahun-tahun lalu pernah mendekam di penjara tiba-tiba tersentak, ingatannya kembali ke sel gelap yang lembab. Ke wajah seorang pemuda asing yang penuh cahaya dan kebijaksanaan yang pernah menafsirkan mimpinya dengan sempurna, dengan penuh penyesalan atas kelalaiannya selama bertahun-tahun. Ia memberanikan diri mendekat ke hadapan raja. "Aku akan memberitahukan kepadamu takwil mimpi itu. Maka, utuslah aku," ucap sang juru minuman. Ia menceritakan tentang Yusuf, pemuda yang tetap memegang teguh kejujuran di balik jeruji besi. Raja segera memerintahkan utusan untuk pergi ke penjara. Namun, ketika utusan itu tiba dan meminta Yusuf menafsirkan mimpi raja, Yusuf tidak langsung meminta kebebasannya. Dengan ketulusan seorang calon pemimpin, ia langsung memaparkan takdir yang akan menimpa Mesir. Yusuf menjelaskan bahwa 7 sapi gemuk dan 7 bulir hijau adalah pertanda Mesir akan mengalami masa kemakmuran dan panen yang melimpah selama 7 tahun berturut-turut. Namun, 7 sapi kurus dan 7 bulir kering menandakan bahwa setelah masa subur itu akan datang masa kekeringan dan kelaparan hebat selama 7 tahun yang akan menghabiskan seluruh cadangan makanan yang dikumpulkan. Tak hanya memberikan tafsir, Yusuf secara rinci memberikan strategi penyelamatan. Mesir harus menanam gandum secara besar-besaran selama masa subur, dan mereka harus menyimpan gandum itu tetap di dalam tangkainya agar tidak mudah busuk, kecuali sedikit untuk dimakan. Strategi ini adalah satu-satunya cara agar bangsa Mesir bisa bertahan hidup saat bencana kelaparan melanda kelak. Penjelasan yang logis, mendalam, dan penuh hikmah ini sampai ke telinga raja, menjadi pembuka jalan bagi Yusuf untuk keluar dari kegelapan penjara, menuju cahaya kepemimpinan. Berita tentang kehebatan tafsir mimpi Yusuf menyebar di dalam istana bagaikan api yang tertiup angin gurun. Raja Mesir, yang sebelumnya dirundung kegelisahan, kini merasa seolah menemukan setitik cahaya di tengah kegelapan ramalan bencana. Terkesan dengan kedalaman logika dan ketulusan strategi yang diberikan Yusuf, sang raja segera memerintahkan para pengawal tertingginya, "Bawalah dia kepadaku." Namun, disinilah martabat seorang nabi terpancar. Yusuf tidak langsung berlari keluar sel demi menghirup udara bebas. Ia menolak keluar sebelum nama baiknya dipulihkan secara mutlak di hadapan hukum dan publik. Yusuf berkata kepada utusan raja dengan ketegasan yang tenang, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangan mereka. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Ia ingin seluruh Mesir tahu bahwa ia dipenjara bukan karena kejahatan, melainkan karena fitnah." Raja pun segera mengadakan penyelidikan besar. Ia mengumpulkan Zulaiha dan para wanita bangsawan. Di bawah tekanan wibawa sang raja, mereka akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini terkubur. Zulaiha, dengan hati yang remuk oleh penyesalan, berseru di hadapan halayak, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang merayunya untuk menundukkan dirinya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Setelah kesucian dirinya dinyatakan
secara resmi. Barulah Yusuf melangkah keluar dari gerbang penjara yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun. Ia mandi, mengenakan pakaian yang layak, dan melangkah masuk ke ruang singgasana. Raja dengan langkah yang penuh wibawa, namun rendah hati. Raja yang melihat pancaran kecerdasan dan kejujuran di wajah Yusuf, merasa bahwa pria di hadapannya bukan sekadar penafsir mimpi, melainkan sosok yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan peradaban mereka. Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami." Mendengar tawaran itu, Yusuf tidak memilih jabatan yang penuh kemewahan atau kehormatan kosong. Dengan pandangan jauh ke depan, ia memahami bahwa bencana kelaparan yang akan datang membutuhkan manajemen logistik yang sangat rumit. Ia pun mengusulkan sebuah tanggung jawab yang berat. "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi, berpengetahuan." Yusuf menawarkan dirinya, bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena ia tahu bahwa hanya dengan otoritas itulah ia dapat menyelamatkan jutaan nyawa dari kelaparan. Raja menyetujui dengan penuh keyakinan. Dalam sebuah upacara yang megah di hadapan seluruh rakyat Mesir, Raja melepaskan cincin stempel dari jarinya dan memasangkannya ke jari Yusuf. Ia memakaikan baju dari kain linen halus dan mengalungkan rantai emas di lehernya. Yusuf diangkat menjadi Al-Aziz, penguasa ekonomi dan pangan seluruh Mesir. Ia diberi wewenang penuh untuk membangun lumbung-lumbung raksasa dan mengatur distribusi gandum. Masa 7 tahun kemakmuran telah berlalu seperti mimpi yang indah. Dan kini, Mesir serta negeri-negeri di sekitarnya dicekam oleh kenyataan pahit. 7 tahun kekeringan yang mengerikan. Tanah Kanaan, tempat tinggal keluarga Nabi Yakub, tidak luput dari bencana ini. Bumi yang biasanya hijau berubah menjadi retaken tanah yang mati. Dan cadangan pangan keluarga Yakub mulai menipis hingga ke titik kritis. Di tengah keputusasaan, terdengar kabar bahwa di negeri Mesir ada seorang penguasa yang bijaksana dan memiliki lumbung gandum yang tak kunjung habis. Atas perintah Yakub, 10 saudara Yusuf berangkat menuju Mesir, meninggalkan sang ayah yang semakin renta dan Bunyamin, adik bungsu mereka. Yusuf duduk di atas kursi kebesarannya, dikelilingi oleh para pengawal dan kemegahan istana. Ketika 10 pria asing yang tampak kusam dan kelelahan itu masuk dan bersujud di hadapannya. Sebagai bentuk penghormatan, jantung Yusuf berdegup kencang. Ia mengenali mereka seketika. Meskipun puluhan tahun telah berlalu, ia tetap mengenali wajah-wajah yang dahulu pernah membuangnya ke dasar sumur. Namun, bagi saudara-saudaranya, Yusuf yang ada di depan mereka adalah seorang penguasa Mesir yang berwibawa, mengenakan pakaian bangsawan yang mewah, dan berbicara dengan bahasa yang asing bagi mereka. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa budak yang mereka buang dahulu kini berdiri sebagai penyelamat hidup mereka. Yusuf mempertahankan sikap profesional yang dingin untuk menyembunyikan emosinya yang meluap. Ia menguji mereka dengan berbagai pertanyaan tajam untuk mengetahui keadaan keluarga yang sangat ia rindukan. Ia bertanya tentang ayah mereka dan apakah mereka memiliki saudara lain. Saudara-saudaranya menjawab dengan jujur, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan adik yang mereka hianati. Yusuf melihat bahwa mereka kini tampak lebih rendah hati dan tertekan oleh keadaan. Namun, ia belum cukup yakin akan perubahan hati mereka. Dengan kebijaksanaannya, Yusuf memberikan gandum yang mereka butuhkan. Namun, ia menyusun sebuah rencana cerdas. Ia memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan kembali barang-barang penukar perak atau harta yang mereka bawa ke dalam karung gandum mereka secara diam-diam. Tujuannya adalah agar mereka merasa berhutang budi atau merasa perlu. Kembali lagi, karena kejujuran mereka. Sebelum mereka pulang, Yusuf memberikan syarat yang berat. Kalian tidak akan mendapatkan gandum lagi di masa depan jika kalian tidak membawa saudara laki-laki kalian yang seayah, Bunyamin, kepadaku. Syarat ini membuat mereka gemetar, karena mereka tahu betapa sulitnya meyakinkan Yakub untuk melepas putra kesayangannya yang tersisa. Yusuf berdiri di balkon istana, menatap iring-iringan unta saudara-saudaranya yang perlahan menghilang di cakrawala gurun. Hatinya bercampur antara kerinduan yang mendalam dan rencana besar yang sedang ia siapkan untuk menyatukan kembali keluarganya di bawah naungan takdir Allah. Setelah perjuangan panjang meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam, saudara-saudara Yusuf
akhirnya kembali ke Mesir dengan membawa Bunyamin, adik kandung kesayangan Yusuf. Hati Yusuf bergetar hebat saat melihat wajah adiknya yang selama ini ia rindukan. Dalam sebuah perjamuan khusus yang ia siapkan, Yusuf menarik Bunyamin ke sebuah ruang pribadi yang tersembunyi dari mata saudara-saudaranya yang lain. Di sana, dengan air mata yang hampir tumpah, Yusuf membisikkan rahasia besarnya. Sesungguhnya, aku adalah saudaramu, Yusuf, maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka lakukan. Reuni singkat dan emosional itu menjadi rahasia di antara mereka berdua. Sementara sebuah rencana besar mulai dijalankan. Ketika rombongan saudara-saudara Yusuf telah mengemas barang-barang mereka dan bersiap meninggalkan gerbang kota untuk kembali ke Kanaan. Suasana yang tenang tiba-tiba pecah oleh teriakan para pengawal istana. Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah pencuri, seru seorang petugas dengan lantang. Saudara-saudara Yusuf terperanjat. Wajah mereka pucat pasi dengan penuh keyakinan akan kejujuran mereka. Mereka menantang, demi Allah, kalian tahu kami datang bukan untuk berbuat kerusakan. Barang siapa yang mencurinya, maka dia sendiri yang menjadi hamba tebusannya. Pencarian pun dimulai dengan penuh ketegangan. Sesuai instruksi rahasia Yusuf, para petugas memeriksa karung gandum mereka satu demi satu. Dimulai dari karung saudara tertua hingga yang termuda. Ketegangan memuncak saat petugas mencapai karung milik Bunyamin. Ketika tangan petugas merogoh ke dalam karung itu, ia menarik keluar sebuah piala emas milik raja yang berkilauan di bawah terik matahari. Bunyamin tertunduk diam. Sementara 10 kakaknya ternganga tak percaya. Dunia seolah runtuh bagi mereka. Mereka teringat janji suci yang mereka ikrarkan kepada ayah mereka untuk menjaga Bunyamin dengan nyawa mereka. Yusuf muncul di tengah kerumunan itu dengan wibawa seorang penguasa. Sesuai dengan hukum yang mereka sepakati sendiri tadi, Bunyamin harus ditahan di Mesir sebagai budak tebusan atas pencurian tersebut. Yuda Yahuda, salah satu saudara yang paling merasa bersalah, maju ke hadapan Yusuf. Ia bersimpuh dengan penuh kehinaan, memohon dengan suara yang parau, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya dia memiliki ayah yang sudah sangat tua dan sangat mencintainya. Ambillah salah satu dari kami sebagai gantinya. Karena kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik, pengorbanan diri yang tulus ini adalah bukti bagi Yusuf bahwa saudara-saudaranya telah benar-benar bertobat dari sifat iri dan dengki mereka di masa lalu. Strategi Yusuf bukan untuk menyiksa, melainkan sebuah proses pembersihan hati bagi saudara-saudaranya, sekaligus jalan untuk membawa seluruh keluarganya bersatu kembali di Mesir. Bunyamin tetap ditahan dalam perlindungan Yusuf, sementara saudara-saudaranya pulang dengan beban kesedihan yang amat berat untuk menghadapi ayah mereka. Keadaan di dalam istana Mesir mencapai titik didih emosional yang tak terbendung. 10 saudara Yusuf berdiri gemetar, hancur oleh beban rasa bersalah dan ketakutan akan kehilangan Bunyamin. Mereka tidak hanya meratapi nasib adik bungsu mereka, tetapi juga membayangkan penderitaan Nabi Yakub alaihissalam yang pastinya akan kehilangan penglihatan sepenuhnya jika putra kesayangannya tidak kembali. Yuda Yahuda terus memohon dengan sangat iba, menawarkan dirinya untuk menjadi budak selamanya, asalkan Bunyamin dibebaskan. Melihat pemandangan itu, dinding pertahanan emosional Yusuf runtuh. Ia tidak sanggup lagi menahan sandiwara yang ia ciptakan untuk menguji mereka. Yusuf memerintahkan seluruh pengawal, pelayan, dan penerjemah untuk keluar dari ruangan. "Keluarlah kalian semua dari hadapanku," serunya dengan suara bergetar. Kini, di dalam aula besar yang hening, hanya tersisa Yusuf dan saudara-saudaranya. Suasana menjadi sangat mencekam. Saudara-saudaranya bingung mengapa penguasa besar ini tiba-tiba memerintahkan semua orang pergi. Tiba-tiba, tangisan Yusuf pecah. Suara tangisnya begitu keras hingga terdengar sampai keluar istana. Di tengah isak tangis yang menyesakkan dada itu, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, bahasa ibu mereka yang selama ini ia sembunyikan. "Apakah kalian tahu apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan adiknya karena kejahilan kalian?" tanya Yusuf. Pertanyaan itu menyambar bagaikan petir di siang bolong. Mereka saling pandang dengan wajah pucat, mulai menyadari kemiripan fitur wajah sang penguasa dengan adik yang mereka buang puluhan tahun silam. Dengan napas tersengal,
Salah satu dari mereka bertanya dengan suara lirih, "Apakah engkau ini benar-benar Yusuf?" Yusuf berdiri dari singgasananya, melangkah turun mendekati mereka, dan menjawab dengan ketegasan yang penuh kasih, "Akulah Yusuf. Dan ini adalah adikku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia kepada kami." Seketika itu juga 10 saudaranya tersungkur. Rasa malu, takut, dan penyesalan yang mendalam menguasai hati mereka. Mereka mengakui segala dosa mereka. "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu di atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Namun, alih-alih meluapkan amarah atau membalas dendam dengan kekuasaan yang ia miliki, Yusuf menunjukkan keluhuran budi seorang nabi. Ia segera mengangkat mereka, berdiri, dan berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Tidak ada kata penghinaan, tidak ada tuntutan balas budi. Yusuf langsung mengalihkan fokus pada kesembuhan sang ayah. Ia menyerahkan jubah gamis miliknya yang harum dan berkata, "Pergilah dengan membawa baju kausku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku." Pertemuan itu diakhiri dengan pelukan persaudaraan yang menghapus dendam puluhan tahun.